Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saat ini kita sudah akan mulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, Siap. Kita angkat pujian, dengar bunyi lonceng gereja. Dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Siduk. Anak-anak, waktu belum ada virus corona, kalau kita mau ke gereja, biasanya kita bersama-sama kakak, adik, atau tetangga-tetangga kita. Tetapi saat ini kita tidak bisa lagi ke gereja. Kita harus gereja dari rumah. Ya, untuk itu mari kita sama-sama bermazmur. Dan kita bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibu guru akan bacakan ayat ganjil dan anak-anak bacakan ayat genap. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, kita angkat satu pujian, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rizfa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah siap dengar cerita Alkitab? Ya, coba kalau sudah siap semuanya duduk dengan tenang. Jangan ada yang lari-lari. Fokus, ambil Alkitabnya.
Dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah di pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, agar supaya kami boleh mengerti, boleh memahami cerita Alkitab yang nanti akan disampaikan oleh Bu Guru. Berkati juga Bu Guru agar supaya dia boleh bercerita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu Guru mau tanya, siapa yang suka berdoa? Ya, bagus kalau misalnya anak-anak suka berdoa. Tapi Ibu Guru mau tanya lagi, siapa yang suka ketiduran kalau ada orang berdoa? Biasanya kalau ikut ibadah terus Bapak Pendeta mungkin doanya panjang-panjang, ada nggak yang ngantuk? Semoga nggak ada ya anak sekolah minggu gereja Tamalate, tidak ada yang mengantuk ya saat berdoa. Nah, tetapi di dalam Alkitab ternyata ada yang ketiduran loh saat disuruh berdoa. Penasaran siapa mereka? Yuk semua duduk tenang dulu semua, simak apa yang Ibu Guru akan ceritakan. Jadi pada suatu kali ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai merayakan Hari Raya Paskah yang ditandai dengan mereka makan roti yang tidak beragi dan minum anggur, mereka kemudian di malam hari itu melakukan perjalanan ke sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Nah, di bukit itu pun terdapat sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Nah, waktu itu sudah malam sekali, sudah mau subuh hari. Dan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika tiba di taman itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berhenti. Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu, kalian duduk dulu di sini, tunggu di sini, berdoa di sini, berjaga-jaga di sini. Karena saya mau pergi berdoa dulu di sebelah sana. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya yang diajak waktu itu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan mengatakan kepada mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga sementara Tuhan Yesus berdoa di tempat yang lain. Nah, kemudian Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan saat itu merasa sangat sedih sekali dan sangat ketakutan. Kenapa sih Tuhan Yesus sedih dan ketakutan, Bu Guru? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus tahu kalau dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Tuhan Yesus akan disiksa dan akan disalibkan sampai mati. Sehingga Tuhan Yesus menjadi sedih sekali dan menjadi sangat takut. Nah, lalu apa ya isi doa Tuhan Yesus? Isi doa Tuhan Yesus dia mengatakan, ya Aba, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakkulah yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Jadi Tuhan Yesus berdoa kalau boleh cawan atau penderitaan yang nanti Tuhan Yesus mau alami itu kalau boleh dihilangkan. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan kehendakku yang jadi, bukan apa yang menjadi mauku yang terjadi, tapi biarlah kehendak dari Tuhan Allah yang terjadi. Nah, ketika Yesus selesai berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya, kepada siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketika Tuhan Yesus mendapati mereka bertiga, mereka lakukan adalah mereka tertidur di waktu itu. Ya, Tuhan Yesus padahal suruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa, tapi mereka malah ketiduran. Tuhan kasih bangun mereka.
Tuhan panggil Petrus, "Petrus, enggak bisakah kalian 1 jam saja untuk berjaga-jaga dan berdoa?" Lalu setelah itu Tuhan Yesus pergi berdoa kembali untuk yang kedua kalinya dengan doa yang sama seperti tadi. Dan Tuhan Yesus kembali juga kepada murid-muridnya dan mendapati murid-muridnya kembali tertidur. Sampai ketiga kali Tuhan Yesus kembali untuk berdoa, doanya masih tetap sama supaya ia diberikan kekuatan dan boleh menerima apa yang akan ia alami sebentar. Karena sudah sebentar lagi dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, akan disiksa. Dan selesai 3 kali Tuhan Yesus berdoa, akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi dari situ. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi karena waktunya sudah tiba, dia yang akan menyerahkanku sudah tiba." Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa orang yang akan menyiksanya sudah akan datang, tetapi Tuhan menjadi tidak takut lagi, tidak sedih lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berdoa. Nah, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan dari Allah Bapa ketika Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus juga mengajak kita semua, ibu guru dan anak-anak sekalian, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk terus meminta tolong kepada Tuhan hanya melalui doa. Karena cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita adalah melalui doa. Kalau misalnya kita berbicara sama mama dan papa atau teman-teman kita, kan biasa kita langsung jumpai. Tapi kalau sama Tuhan Allah, sama Tuhan Yesus, kita hanya bisa melalui doa. Dan Tuhan Yesus pun menginginkan dan sangat senang sekali kalau anak-anak Tuhan itu rajin berdoa sama Tuhan, rajin bercerita sama Tuhan. Jadi ketika baru bangun tidur, jangan langsung nyalakan televisi, jangan langsung lihat HP-nya, tapi berterima kasih dulu sama Tuhan dalam doa. Begitu juga kalau misalnya mau makan, karena makanannya makanan kesukaan, lezat sekali Mi. Jangan langsung dimakan, tapi harus bersyukur dulu kepada Tuhan yang sudah memberikan makanan itu melalui apa? Melalui doa. Nah, Tuhan sangat senang sekali jika anak-anak Tuhan mengobrol dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dan kita juga diajak untuk tidak berdoa untuk bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan orang lain. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita, entah mama kita, papa kita, oma atau opa atau teman kita yang sedang sakit, kita juga boleh bantu doakan mereka. Jadi sekalipun masih anak sekolah minggu, jangan khawatir untuk bilang, saya masih kecil Bu Guru, saya tidak tahu berdoa, saya tidak tahu mau bilang apa Bu Guru. Tapi Tuhan Yesus, Dia sangat mengerti kita, sekalipun doa kita sangat sederhana, sangat pendek, tapi Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Untuk itu kita akan semakin diberkati ketika kita terus rajin berdoa dan kita akan terus mendapat kesehatan, akan mendapat kekuatan, umur yang panjang, dan Tuhan akan terus menolong kita dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kalau misalnya anak-anak sekolah minggu saat ini sedang ada dalam keadaan yang sehat dan kuat, kita bersyukur kepada Tuhan karena di luar sana ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Seperti kalau sekarang masih banyak orang yang terkena virus corona, virus yang mematikan. Tapi kita bersyukur kalau kita masih sehat. Dan kalau saat ini anak-anak ada yang sedang sakit, yuk berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya. Itu cerita kita hari ini, dan di dalam Alkitab ceritanya itu terdapat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 34 hingga ayat 36. Yuk semua dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama dari Injil Markus pasal 14
ayat 34 hingga ayat 36. Judulnya Di Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan nats persembahan kita terambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu." Kita angkat satu pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa, semua ambil sikap berdoa, lipat tangan di dada, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami bersyukur Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, biarlah cerita Alkitab yang telah kami dengarkan tadi, itu dapat kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan mampukan kami agar supaya setiap hari kami sebagai anak-anak Tuhan mau dan selalu berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tidak hanya berdoa bagi diri kami sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa di saat ini untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu itu tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang selalu kami terima setiap hari. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar supaya dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami juga di saat ini berdoa bersama untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami yang masih berada pada masa pandemi sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, kesehatan, agar supaya mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami. Dan kiranya masa pandemi ini boleh segera berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami yang ada di gereja, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis yang ada, tetapi juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah apa yang menjadi pelayanan mereka itu benar-benar dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai liturgos, sebagai penari, sebagai tim multimedia, sebagai pemain musik, sebagai pelayan firman. Berkati semua kami Tuhan dalam pelayanan yang boleh kami lakukan. Biarlah ini boleh
mengharumkan nama Tuhan, tetapi juga biarlah nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa yang berada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan. Biarlah kesehatan, kekuatan pun boleh menjadi bagian mereka Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang ada, kakak ataupun adik, biarlah kami boleh menjadi saudara yang baik untuk kakak dan adik kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh, mereka sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sebagai dokter yang agung, Engkau menyembuhkan segala penyakit dari teman-teman kami, dan biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Untuk teman-teman kami yang bersyukur karena berulang tahun, kiranya Tuhan juga berkati mereka, perlengkapi sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami, anak-anak Tuhan yang berdoa dan memohon kepadamu, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.